Abel segera menarik tasnya untuk segera keluar saat Abel memilih untuk lebih banyak diam. Dia hanya merespon seadanya saat Daniel berbicara kepadanya. Di pikirannya masih berkecamuk pikiran mengenai Sarah dan juga perlakuan istimewa Daniel saat ini. Dia masih tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin tahu semua yang terjadi antara Daniel dan Sarah, tapi juga takut untuk mendengar kisah itu. "Kamu kenapa? Dari tadi aku perhatikan diam terus," kata Daniel menyerahkan minuman pada Abel. Dia kemudian ikut bergabung duduk di sofa di samping Abel. Punggungnya bersandar pada sandaran sofa. Mata Daniel kembali memperhatikan film yang sedang bermain di layar TV. "Abel, kamu sakit?" tanya Daniel. Sudah mulai khawatir karena wanita itu mengabaikan pertanyaan Daniel terakhirnya. "Hei." Daniel menyentuh bahu Abel untuk bisa berhadapan dengan Daniel. Wanita itu hanya tertunduk lemas. Aku nggak bisa baca pikiran, Bel. Kalau kamu ada apa-apa, tolong kasih tahu aku, kata Daniel lagi. Perlahan, Daniel mendengar Abel terisak. Kenapa nangis sekarang? Kamu ada masalah? Atau aku ada salah? Tanya Daniel, sudah mulai panik karena tangisan Abel yang sudah mulai mengeras. Daniel mencoba mengingat apakah dia membuat kesalahan pada Abel, tapi nihil, dia tidak menemukan hal yang salah yang sudah dia perbuat. Dengan pasrah, Daniel meraih tubuh Abel dan membawanya pada pelukan Daniel. Abel mengeratkan pelukannya pada Daniel seolah dia tidak ingin Daniel melepaskan pelukan mereka. Daniel mengusap pelan punggung Abel, berusaha menenangkan Abel yang masih terisak itu. Dia juga memilih diam karena Daniel pikir mungkin Abel hanya mengalami perubahan hormon yang biasanya terjadi saat wanita mendekati masa menstruasi. Kamu ingin aku menginap? Aku bisa peluk kamu semalaman, kata Daniel lagi. Dia tahu jika dipancing begitu biasanya Abel akan bereaksi. Tapi Abel malah menganggukkan kepalanya menyetujui usul Daniel. Temani aku, kata Abel pelan. Daniel mendesah pelan. Iya, aku temani. Jangan menangis, ada aku. Daniel mencium pundak kepala Abel. Sementara Abel mengalami dilema hebat di kepala dan di hatinya. Rasanya dia baru saja terbang karena Daniel. Tapi kini dia harus dibuat terjun bebas. Abel memejamkan matanya untuk mengistirahatkan pikirannya. Namun usapan dan kecupan Daniel malah membuatnya terbuai dan pergi ke alam mimpi. Wangi Daniel malah membuatnya semakin rileks dan tertidur. Bel, panggil Daniel. Tidak ada jawaban. Bel, panggil Daniel lagi. Daniel kemudian mencoba melihat wajah Abel. Wanita itu sudah pulas dalam dekapan Daniel. Daniel tersenyum karena gemas melihat wajah Abel. Untung aku udah berubah, Bel. Kalau enggak, kamu udah aku sikat dari tadi, kata Daniel, kemudian terkekeh pelan. Daniel berusaha agar bergerak setenang mungkin agar tidak membangunkan Abel. Dengan perlahan, Daniel mengangkat tubuh mungil Abel dan membawanya menuju kamar untuk menidurkan Abel di kasurnya. Daniel meletakkan tubuh Abel di kasurnya, membuat wanita itu langsung menggeliat mencari guling dan memeluknya. Daniel menahan tawa melihat hal itu karena dianggapnya sangat lucu. Daniel bukannya tidak tergoda melihat tubuh Abel, apalagi kondisi wanita itu sedang pulas. Tapi sekali lagi, Daniel bertahan. Dia berusaha sekuat mungkin agar tidak melanggar batas yang dibuat Abel. Karena bisa saja setelah batas itu dilanggar, Daniel akan kehilangan Abel seperti Daniel kehilangan Nara. Dengan cepat, Daniel menarik selimut dan menutupi tubuh Abel. Daniel kemudian duduk di tepi kasur, tangannya terulur untuk mengusap wajah Abel yang terlihat tenang.
Tapi beberapa saat kemudian Abel kembali resah dalam tidurnya. Tubuhnya bergerak-gerak dengan tidak tenang. Daniel bergabung dengan Abel di kasur, memeluk Abel lagi, dan ternyata cara itu ampuh. Abel kembali tenang. "Kamu kenapa sih?" tanya Daniel lagi. Dia penasaran dengan apa yang terjadi dengan Abel. Kenapa wanita ini bersikap tidak seperti biasanya seperti ini. Daniel sudah memeriksa suhu tubuh Abel dan dia tidak ada gejala demam, membuat Daniel semakin sakit kepala. Abel mengerjap dalam tubuhnya, perlahan dia membuka matanya. Entah kenapa kepalanya terasa sangat berat, sehingga dia menutup matanya kembali. Sayup-sayup Abel mendengar suara alarm dari ponselnya berbunyi, tapi sepertinya ponselnya berada di tempat yang jauh, sehingga terdengar sangat pelan. Abel berusaha untuk bangun. Bagaimanapun dia harus pergi bekerja. Abel kemudian terkejut karena dia merasakan ada tangan yang memeluk pinggangnya. Dengan cepat, Abel mendorong tubuh yang ada di belakangnya. Bruk, au! Daniel mengaduh karena dia terjatuh dari kasur karena didorong Abel. "Kamu kenapa sih?" tanya Abel panik. Dia memeriksa semua bagian tubuhnya. "Kamu yang nahan, kamu yang marah," protes Daniel, pelan sambil bangun dari lantai. Dia memegang bokongnya yang sakit. Abel tidak merespons. Dia masih sibuk memeriksa tubuhnya sendiri. "Nggak aku apa-apain, kecuali peluk," ujar Daniel sebal. Abel menatap pria itu tajam. Daniel yang sudah sebal pun membalas tatapan Abel dengan tajam. "Benar?" tanya Abel, memastikan lagi. Daniel mencibir. "Tahu begitu sudah aku apa-apakan semalam," katanya santai. Bruk, sebuah bantal melayang ke arah Daniel dan tepat mengenai wajahnya. "Kamu udah sembuh? Bagus deh," kata Daniel kemudian keluar kamar. Abel tertunduk di atas kasur melihat kepergian Daniel. Perasaan itu kembali lagi. Penasaran yang membuatnya berpikir secara berlebihan. "Bel, ini Catherine telepon," teriak Daniel dari luar. Abel segera bangkit menuju ruang TV, tempat dia meninggalkan ponselnya semalam. Dia kemudian mengangkat telepon Catherine dan pergi ke kamar untuk berbicara dengan Catherine, yang ternyata meminta izin untuk masuk terlambat karena dia harus pergi ke kampusnya terlebih dahulu. Abel pun menyetujui dan kemudian telepon itu berakhir. Abel kembali keluar dan mencari Daniel. Abel tahu Daniel belum pulang karena jaket lelaki itu masih tersampir di sofa ruang TV. Abel kemudian berjalan menuju dapur dan di sanalah dia menemukan Daniel di depan kompor sedang memasak sesuatu. "Kamu nggak berencana meracuni makanan aku kan?" tanya Abel yang kemudian duduk di meja makan sehingga dia bisa melihat Daniel yang sedang memasak. Daniel tersenyum miring. "Tergantung, kalau kamu masih bersikap aneh kayak semalam, aku kemungkinan akan masukkan obat yang lain," katanya santai. Abel menganga mendengar perkataan Daniel karena Abel tahu obat yang dimaksud Daniel bukanlah obat untuk kesehatan alias obat perangsang. "Kamu memang mesum, jauh-jauh dari aku," kata Abel. Daniel terkekeh. "Sekarang aja kamu bilang aku jauh-jauh. Semalam kamu bahkan gak mengizinkan aku geser sedikit saja," kata Daniel. "Mana ada," ujar Abel tidak percaya. Meski dia tidak yakin juga karena dia tidak ingat apapun. "Lain kali kalau kamu begini lagi, akan aku rekam." Daniel menuangkan nasi goreng buatannya ke dalam piring dan membawanya ke meja. Nasi goreng dengan topping brokoli dan udang itu cukup untuk membuat nafsu makan Abel bangkit. "Kok cuma satu?" tanya Abel. "Jangan-jangan kamu beneran masukin racun atau obat perangsang ya di sini?" "Aku gak mau makan," sambung Abel. Daniel tertawa keras.
aku nggak bisa makan nasi kalau pagi hari, jelas Daniel. Abel menggeleng. Dia masih curiga. Kamu makan sesuap dulu, baru aku, kata Abel. Daniel menggeleng. Perut aku bisa bermasalah kalau aku makan nasi di pagi hari. Aku akan makan roti sama susu saja, kata Daniel lagi. Ya sudah, aku nggak akan makan, kata Abel. Tangannya terlipat dengan mata menatap Daniel tajam. Daniel menarik nafas sambil mengelus dadanya. Sabar Daniel, sabar. Ya sudah, suapin aku, kata Daniel. Abel menyendok nasi goreng itu dan kemudian menyuapi Daniel sesendok full. Pria itu mengunyah dengan santai, bahkan dia mengangguk-anggukkan kepalanya. Enak, tanya Abel, merasa tergoda karena ekspresi Daniel. Tentu, aku yang buat. Aku ini punya julukan pembuat mahakarya, ujar Daniel sombong. Ngomong begitu lagi, sendok ini bakalan bikin kepalamu benjol, ancam Abel. Daniel dengan cepat menutupi kepalanya. Abel kemudian menyendok dan memakan nasi goreng buatan Daniel. Dan lelaki itu memang benar soal pembuatan mahakarya, karena nasi goreng ini enak sekali. Rasanya seperti nasi goreng di restoran bintang 5. Apa aku bilang, ujar Daniel, kembali menyombongkan diri karena ekspresi Abel yang sangat kentara menyukai masakannya. Cepat sarapan, mandi, dan siap-siap. Aku juga udah telat ke kantor. Daniel kembali mengunyah rotinya. Harusnya aku bawa saja bajuku dan pindah ke sini, kata Daniel lagi. Abel menunggu dengan tidak tenang di sebuah kafe tempatnya berjanji dengan Sarah, perempuan yang ngaku hamil anak Daniel. Abel sapa Sarah. Wanita itu memang tampak sedikit berbeda dengan terakhir kali dilihat Abel. Dia sedikit berisi dan perutnya juga sedikit menonjol. Sarah mengambil tempat duduk di depan Abel. Maaf, karena tiba-tiba datang, kata Sarah. Kenapa? Kenapa baru muncul sekarang? Tanya Abel. Sarah menarik nafasnya. Aku juga baru tahu 2 minggu kemarin. Aku sudah mencoba kontak Daniel tapi tidak bisa. Kamu tahu, aku juga tidak mungkin menghubungi keluarganya. Makanya aku menghubungi kamu, karena kau juga tahu bahwa kamu pacar Daniel sekarang, kata Sarah lagi. Abel menggigit bibir bawahnya karena dia merasa akan segera menangis. Terus, kamu mau apa sekarang? Sama seperti ibu lainnya, aku hanya ingin anakku mendapat pengakuan dari ayahnya. Sarah sudah lebih dulu terisak. Abel tahu pasti lebih berat beban Sarah daripada dirinya. Daniel harus bertanggung jawab, kata Abel tegas. Sarah terkejut. Tidak, dia tidak perlu untuk menikahiku atau apapun. Aku hanya ingin dia mengakui bahwa ini adalah anaknya, ujar Sarah. Tapi terlalu susah bagiku untuk dapat masuk ke dalam hati Daniel. Apalagi di hatinya sudah ada kamu, potong Sarah. Abel terdiam. Sarah benar, Abel adalah salah satu penghalang. Dia tidak mungkin membiarkan bayi dalam kandungan Sarah menjadi korban hanya karena keegoisan Abel untuk tidak mau melepaskan Daniel. Pikirannya kembali pada Daniel yang semakin hari semakin baik kepadanya. Senyum lelaki itu kembali terbayang, membuat perasaan Abel kembali sedih. Ya Tuhan, Abel mencintai lelaki itu. Belum lagi jika media sampai tahu karir Daniel bisa terancam, ujar Sarah lagi. Memang harus ada yang berkorban sekarang. Di keadaan sekacau sekarang harus ada yang rela melepaskan ego mereka. Aku yang akan mundur, Sar. Kamu harus segera memberitahu Daniel soal kamu dan bayimu. Aku akan meninggalkan Daniel. Sesak. Hati Abel terasa sesak. Klakson mobil Daniel terdengar di depan rumahnya. Sekarang setiap hari Daniel akan mengantar Abel ke kantor dan kemudian ketika pulang Daniel akan menjemput Abel lagi sebelum keduanya